Apa sudah kerekord, Ibu? Ada bacaan di atasnya? Sudah ada, sudah ada. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah, Alhamdulillah, baik. luar biasa. Allahu Akbar. Ya, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini Allah telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak, di antaranya yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa bertatap muka, bermuajahah, silaturahmi, talabul ilmi di Google Meet ini dalam acara presentasi LMS sebagai pengimbasan dari materi-materi yang telah disampaikan oleh instruktur kita di beberapa hari yang lalu. Selanjutnya, salawat serta salam tak bosan-bosannya selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin kita, uswatun kita, yang kita nantikan syafaat beliau di yaumul akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, senang sekali hari ini saya bisa bertemu kembali bersama Bapak Ibu dalam kegiatan presentasi IHT sebagai pengimbasan materi-materi yang telah lalu yang disampaikan oleh instruktur kita. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini dan yang akan kita laksanakan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita memulai, di sini saya akan berikan kontrak belajar kita terlebih dahulu ketika presentasi ini dimulai. Saya berharap kita banyak diskusi, banyak bertanya, kemudian presentasi ini berjalan dengan lancar. Kemudian ketika Bapak Ibu mengajukan pertanyaan, bisa mengangkat tangan, dan ketika siapapun yang mempresentasikan dan mengajukan pertanyaan, Bapak Ibu ada yang menyanggah, bisa mengangkat tangannya terlebih dahulu, dan yang lainnya untuk dapat bisa mematikan mikrofon dan videonya. Harapan besar Rizky bisa dihidupkan seperti itu Bapak Ibu ya. Gimana Bapak Ibu? Sudah siap? Sudah siap, Siap. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kali ini saya akan mencoba mempresentasikan materi dari MLS, yaitu tentang capaian pembelajaran. Di layar sudah tampak ya Bapak Ibu ya? sudah ada, Ya. sudah kelihatan. Oke. Baik, di sini ada gambar. Mau kemana kita? Ada sebuah pertanyaan, jika kita diminta untuk mengantar kerabat ke suatu tempat, sementara kita belum tahu letak dan bagaimana tempat tersebut, kira-kira apa yang akan kita lakukan supaya kita dan kerabat kita itu bisa sampai ke tempat tujuannya? Ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Bu Nui mungkin? Kira-kira apa nih persiapannya ketika kita diminta untuk mengantar? Gimana Bu Nui?
Ya, dengan mencari tahu arahnya kemana kita akan menuju. Oke, berarti kita harus cari tahu tujuannya kemana dulu gitu ya Bun ya? Iya, betul. Kita harus tahu kemana kita akan kemana kita. Ya, kalau disangkut pautkan dengan materi capaian pembelajaran ini, uh, ada sangkut pautnya Bun, Bapak Ibu. Kita sebagai pendidik itu harus mencapai tujuan dari pendidikan itu. Membangun pelajar Indonesia yang memiliki jiwa Pancasila dan memiliki keterampilan di abad 21 ini adalah salah satu tujuannya untuk mencapai untuk menjadinya, maka orang tua dan kita sebagai pendidik, kemudian peserta didik, dan semua pemangku kepentingan itu perlu mendapatkan pemahaman yang sama tentang pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang hendaknya dicapai oleh peserta didik dalam setiap tahap perkembangan usianya. Nah, capaian pembelajaran merupakan satu alternatif dalam mendeskripsikan kompetensi yang digunakan untuk mengukur pencapaian peserta didik. Penggunaan capaian ini diharapkan sejalan dengan semangat Merdeka Belajar, seperti yang disampaikan oleh Mas Menteri. Kemudian presentasi ini juga menjabarkan tentang mengapa capaian pembelajaran merupakan hal utama dalam satuan kurikulum dan kriteria suatu capaian pembelajaran yang baik. Nah, melalui studi literatur dikaji pula bagaimana konsep capaian pembelajaran dikembangkan dan dilaksanakan di berbagai negara. Dan bagaimana pula perbandingannya dengan kurikulum di Indonesia saat ini, serta kebijakan yang menyertainya. Perbandingan terhadap kurikulum Indonesia difokuskan pada analisis standar isi dan relevansinya dengan capaian pembelajaran dan kebutuhan pembangunan manusia di Indonesia, Bapak Ibu. Hasil dari kajian tersebut kemudian dipakai untuk membangun rekomendasi terhadap pengembangan kurikulum di Indonesia. Termasuk dalamnya adalah rekomendasi terhadap proses penyusunan capaian pembelajaran dan gambaran implementasinya. Kemudian, mengapa perlu menggunakan capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran ini sebagai sarana untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, yang mana diantaranya yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, kemudian memiliki gotong royong, kemudian kreatif, bernalar kritis, dan peserta didik dapat mandiri dalam pembelajaran profil pelajar Pancasila ini. Kemudian, profil pelajar Pancasila ini merupakan karakter dan kompetensi yang ingin dituju sebagai luaran jangka panjang. Sebagaimana setiap mata pelajaran itu berkaitan dengan salah satu atau lebih dari dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian, kegiatannya bagaimana? Kegiatan pembelajaran berbasis proyek interdisipliner, yang mana diselenggarakan untuk menguatkan profil pelajar Pancasila. Setelahnya, perkembangan profil pelajar Pancasila ini dimonitori melalui survei karakter dan portofolio project, yang mungkin nanti rekan-rekan akan menyampaikan materi tentang profil pelajar Pancasila setelah saya menyampaikan. Nah, Bapak Ibu, perlu diketahui capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran bukanlah istilah asing di dunia pendidikan ini, Bapak Ibu. Indonesia sendiri, istilah capaian pembelajaran ini, atau kita singkat dengan CP, itu sering digunakan di dunia pendidikan tinggi. Meskipun demikian, istilah CP ini sebenarnya tidak merujuk pada satuan pendidikan tertentu. Jadi CP ini dikenal dengan istilah learning achievement, seperti itu Bapak Ibu. Capaian pembelajaran adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan dan diketahui, dipahami, serta dapat dikerjakan oleh peserta didik
setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Capaian pembelajaran biasanya digunakan untuk menentukan tingkat kerangka kualifikasi Bapak Ibu. Menetapkan standar kualifikasi, menjelaskan program dan kursus, mengarahkan kurikulum, dan menentukan spesifikasi penilaian. Selain itu juga, capaian pembelajaran ini secara tak langsung akan mempengaruhi metode pengajaran pembelajaran di lingkungan dan praktik penilaian. Bapak Ibu, menurut Keputusan Menteri Republik Indonesia nomor 958 tahun 2020 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, dinyatakan bahwa capaian pembelajaran merupakan bentuk pengintegrasian kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi yang meliputi sekumpulan kompetensi dan lingkungan materi, sehingga capaian pembelajaran memungkinkan setiap anak untuk memperdalam pengetahuannya tanpa harus tersandar oleh sistem. Seperti itu Bapak Ibu. Ini garis besarnya Bapak Ibu, kualitas hasil pembelajarannya, kemudian capaian pembelajaran bagi pelajar ini berkebutuhan khusus yang mengacu pada CP sekolah reguler, Peraturan Dirjen Dikdasmen nomor 10/D/KR/2017. Kemudian Bapak Ibu, tujuan capaian pembelajaran. Tujuan capaian pembelajaran ini ada tingkatannya. Pertama, tujuan capaian pembelajaran di PAUD, kemudian tujuan capaian pembelajaran di tingkat SD dan SMA. Untuk tujuan pembelajaran di tingkat PAUD, pembelajaran di PAUD yang mengintegrasikan semua aspek perkembangan anak dengan menekankan pada kesejahteraannya. Tujuan capaian pembelajaran di PAUD adalah memberikan arahan yang sesuai dengan usia perkembangannya, Bapak Ibu, seperti nilai agama, fisik, motorik, emosional, bahasa, dan kognitif. Nah, kenapa perlu arahan seperti ini? Agar peserta didik itu siap mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya, Bapak Ibu. Kemudian ada di tingkat SD dan SMA. Capaian pembelajaran menunjukkan kemajuan belajar yang digambarkan secara vertikal dari satu tingkat ke tingkat yang lain, serta didokumentasikan dalam suatu kerangka kualifikasi. Selain itu, capaian pembelajaran juga harus disertai dengan kriteria penilaian yang tepat yang dapat digunakan untuk menilai bahwa hasil pembelajaran yang diharapkan telah dicapai. Capaian pembelajaran bersama-sama dengan kriteria penilaian mengidentifikasikan capaian pembelajaran sebagai tujuan belajar yang terukur, sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian pembelajaran kedudukannya sebagai sangat penting dalam pelaksanaan dan penilaian. Pencapaian pembelajaran hanya dapat diidentifikasikan setelah siswa ini mengikuti proses pembelajarannya melalui penilaian dan harus dapat didemonstrasikan Bapak Ibu dalam kehidupan nyata. Tujuan capaian pembelajaran di SD sampai SMA ini menunjukkan kemajuan belajar yang digambarkan secara vertikal tadi Bu ya, seperti yang saya sampaikan, kemudian didokumentasikan dalam suatu kerangka kualifikasi. Kemudian prinsip penyusunan capaian pembelajaran. Dalam perumusan capaian pembelajaran ini memiliki beberapa prinsipnya Bapak Ibu sebagai berikut. Yang pertama prinsipnya yaitu terukur dan spesifik. Capaian pembelajaran ini harus dapat diukur dan spesifik berdasarkan
hierarki tahapan konseptual proses pembelajaran yang hasil pelajarannya dapat digunakan untuk mendeskripsikan kemampuan siswa. Konsep yang pertama yaitu konsep taksonomi Bloom. Ya, dituliskan berdasarkan taksonomi Bloom. Maksudnya seperti apa? Konsepnya itu, sebelum memahami konsepnya, kita harus mengingatnya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kita harus pahami terlebih dahulu sebelum menerapkannya. Kemudian yang ketiga, analisisnya itu, kita perlu analisis proses sebelum dan mengevaluasinya. Seperti itu. Kemudian, prinsip yang kedua itu harus fleksibel, sesuai proses dan tahapan belajar. Yang ketiga yaitu otonomi, yang mana satuan pendidikan itu diberikan kebebasan untuk menyesuaikan capaian pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, dari sini ada yang ingin tanyakan? Silakan Bapak Ibu. Bu Noi kah atau ibu-ibu yang lain? Ya, Bapak Rizky, saya mau menanyakan. Ada Bapak Ibu pertanyaan? Pelajaran dirumuskan berfase. Gimana Bun? Nah, pertanyaan saya, mengapa capaian pembelajaran dirumuskan per fase? Oke, itu nanti kita akan bahas kenapa capaian pembelajaran dirumuskan per fase. Nanti kita akan bahas dan saya akan jawab pertanyaan tersebut. Capaian pembelajaran itu dirumuskan per fase karena peserta didik itu memiliki jenjang tingkatannya, Bun. Jenjang tingkatannya itu berbeda sesuai dengan perkembangan peserta didik, seperti pola pikirnya, kemudian kemampuan karakternya, kebiasaan-kebiasaannya, ini berbeda. Sehingga sangat penting capaian pembelajaran itu dibuat secara per fase, seperti itu Bun. Seperti yang akan Rizky sampaikan di materi selanjutnya, yaitu tentang penggunaan fase. Nah, untuk tujuan capaian itu dirumuskan per fase agar apa? Materi pelajaran itu tidak terlalu padat, Bun. Kemudian peserta didik itu juga mempunyai cukup banyak waktu untuk memperdalam materi-materi dan mengembangkan potensinya. Seperti itu. Gimana, Bun? Sudah sedikit paham ya tentang mengapa menggunakan fase-fase itu? Ya, terima kasih Pak Rizky. Saya udah paham. Ya, di sini bisa Bapak Ibu lihat fase dalam capaian pembelajaran di sekolah umum dan di sekolah luar biasa. Itu ada fase A, fase B, fase C, fase D, fase E, dan fase F. Untuk fase A itu pada umumnya ini di SD kelas 1 sampai kelas 2, Bun. Kemudian fase B ini pada umumnya di SD kelas 3 sampai 4. Kemudian fase C ini pada umumnya di SD kelas 5 sampai 6. Fase D pada umumnya di SMP kelas 7 sampai kelas 9. Karena kita ini tingkatannya SMP, nanti ketika pengimbasan Bapak Ibu semua di rumah, di sekolahan, itu bisa menggunakan fase yang D. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian fase yang E, ini di kelas 10. Kemudian fase yang F, fase yang kelas 11 sampai 12. Kemudian untuk sekolah luar biasa, ini sama, ada 6 fase. Tapi untuk fase sekolah luar biasa ini, ditetapkan itu berdasarkan hasil usia, atau acuannya itu usianya. Ada usia 7 tahun, ada usia 8 tahun, kemudian 9 tahun, dan 10 tahun. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, seperti inilah sinkronisasi jenjang
usia, mental, dan usia kronologisnya. Rizky sampaikan tadi. Bapak Ibu, selanjutnya yaitu komponen capaian pembelajaran. Mohon sabar ya Bapak Ibu. Di sini lagi ada tamu ini, jadi mungkin agak berisik karena ada tetangga itu yang sedang seperti itu. Jadi mohon dimaklumi ya Bapak Ibu. Ya, nggak apa-apa, Pak Rizky. Ya. Oke. Selanjutnya Rizky akan menyampaikan tentang komponen capaian pembelajaran Bapak Ibu. Nah, dalam komponen capaian pembelajaran ini terdapat 4 komponen. Di antaranya yaitu rasional mata pelajaran yang terdiri dari alasan mempelajari mapel tersebut. Memuat alasan pentingnya mempelajari mata pelajaran dan keterkaitannya antara mata pelajaran dengan salah satu profil pelajar Pancasila. Nah, untuk SLB ini, rasional mata pelajarannya juga dikaitkan dengan keterkaitan mata pelajaran untuk menunjang keterampilan fungsional anak dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, komponen yang kedua, yaitu tujuan mata pelajaran. Nah, tujuan mata pelajaran ini bertujuan untuk menentukan kemampuan atau kompetensi yang perlu dicapai bagi peserta didik setelah mempelajari mata pelajaran tersebut. Kemudian yang ketiga, komponennya itu karakteristik mata pelajaran. Yang keempat, capaian pembelajaran di setiap fase. Nah, tadi fase sudah Rizky jelaskan apa saja fase-fasenya seperti itu. Kemudian cara menggunakan capaian pembelajaran, yaitu dengan cara menganalisis karakter dan kemampuan peserta didik. Kemudian menganalisis kompetensi dalam fase capaian pembelajaran. Nah, ini caranya Bapak Ibu. Gambarannya seperti ini. Oke, jadi seperti itu aja Bapak Ibu materi kita. Sampai sini bagaimana Bapak Ibu, sudah cukup paham ya? Ya Bu Sai Fatimah. Ya, cukup paham Pak Rizky. Suaranya belum dihidupkan Bu Sai Fatimah. Gimana Bu Sai? Belum terdengar ya Bun? Ya, boleh dibantu. Silakan, mungkin ada pertanyaan tambahan mengenai materi capaian pembelajaran ini. Dipersilakan mungkin Bu Srika, Bu Sai Fatimah, Bu Nung, atau Pak Ahmad Munir, dipersilakan. Kita sedikit berdiskusi. Ya, bagaimana? Saya rasa cukup jelas pemaparan dari Pak Rizky.
Jadi mungkin tak ada pertanyaan kayaknya. Karena tadi yang disampaikan, alhamdulillah sudah memberikan kejelasan. Terima kasih. Iya, terima kasih Bun. Setidaknya dari materi ini mengingatkan kita kembali dari materi-materi yang telah disampaikan oleh instruktur kita seperti itu ya Bun ya. Ya, betul. Mungkin itu saja Bapak Ibu presentasi Rizkia hari ini. Semoga bermanfaat dan harapan kita dari pelatihan-pelatihan yang telah kita laksanakan beberapa hari ini dapat kita laksanakan pengimbasannya di sekolah kita masing-masing dan sama-sama kita berdoa pengimbasan tersebut bisa berjalan dengan lancar, kemudian Allah mempermudah pengimbasan kita. Cukup sekian Bapak Ibu presentasi hari ini. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.